Kau dapati setiap kami adalah pribadi yang setia. Supaya dunia ini boleh mengenal siapa kami, bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Buat setiap orang tidak lagi melihat siapa pribadi kami, tapi setiap orang boleh melihat ada Yesus di dalam setiap hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyampaikan isi hatimu. Segala perkataan yang bukan daripada Tuhan Kau bungkam Tuhan, sehingga hanya perkataan yang dari Engkau yang boleh keluar dari hidup hamba yang sederhana, yang adalah guru, yang tidak berarti apa-apa tanpa Roh-Mu menghidupi. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, semuanya boleh dilawan Tuhan, semuanya boleh merasakan hadirat Tuhan, semuanya boleh menerima sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, segala intervensi kuasa kegelapan yang mencoba-coba mau mencuri kemuliaan Tuhan, yang mau mencuri firman Tuhan, kami samakan, kami tolak katakan hancur dari dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Buat siapapun Bapak Ibu Saudara yang bisa online, ya mungkin ada yang sedang merayakan hari kemenangan, dan hari ini pun kita semua ada yang sedang merayakan hari kemenangan kita. Amin. Ada amin. Hari ini kemenangan kita. Yang berkemenangan melambaikan tangan. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur bahwa hari-hari ini penyertaan Tuhan sungguh amat sangat luar biasa ya. Tanpa perencanaan, Tuhan izinkan kami dalam keluarga besar Samino boleh kumpul, walaupun gak lengkap ya, dari 8 anak kami bisa berkumpul 6 anak, ada 2 yang belum kumpul, dan itu tidak direncana. Kenapa tidak direncana? Karena memang kami punya waktu libur gak sama. Saya pun gak yakin, kemarin hari Minggu saya cuma bilang saya akan coba jalan, kalau lancar saya akan pulang, kalau tidak saya akan balik. Ternyata adik saya tiba-tiba dari Kudus datang, dari Parakan datang, kami datang juga ya, walaupun saya dengan adik saya Santi nggak bareng juga karena itu melihat situasi. Tapi ternyata rencana Tuhan tuh dahsyat ya. Ketika kita menyerahkan setiap hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Dia luar biasa merendah setiap rancangan kita. Nah, ada sesuatu yang menarik ketika kami di Purbalingga kemarin, kami sedang masuk ke toko makanan. Hari itu kami pakai baju Heart of Worship yang kaos biru itu ya, kami berempat pakai. Tiba-tiba ada yang tanya, Ibu dari ministry mana? Gitu ya. Dari ministry mana? Oh, kami dari gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia di Bekasi, itu otomatis keluar. Oh ya, pelayan di bidang apa? Oh, kami melayani di banyak hal. Nah, salah satunya misi kami hari ini sedang ada mission trip keluarga. Saya bilang gitu, nggak tahu keluar terocos gitu. Setelah kami meninggalkan tempat itu, kami masuk dalam mobil. Kemudian saya renungkan lagi, kok kayaknya ada koneksi ketika jadi hari Minggu kami berangkat ke Purbalingga, di Senin kami itu juga spontan. Habis sarapan pagi, tiba-tiba yuk kita ke pantai mana gitu, di Purbalingga nggak ada pantai ya. Terus akhirnya sepakatlah Bapak Ibu, kita ke Jogja, konvoy, kami 5 mobil. Dan ajaibnya saudara, kami mobil paling kecil, tapi Tuhan bawa luar biasa ya. Kami selalu ada di posisi tengah ya. Ya, depan-depan Innova rupanya, keren-keren gitu ya. Kami paling kecil di tengah, tapi Tuhan tolong. Udah sampai sana ternyata kemalaman, nggak bisa nyampe pantai. Akhirnya kami singgah di tempat tadi kami. Besok paginya subuh jam 5 kita berangkat. Puji Tuhan nggak kena macet, kita sampai di pantai. Sampailah kami di satu pantai namanya Pantai Drini. Nah, di situ mulai satu hal yang luar biasa Tuhan taruh. Saya bilang, wih ini ada puncak di atas. Saya mau ke atas, saya mau bikin khotbah 1 menit. Nah, anak-anak ini keponakan ya sama adik. Saya udah mulai nyemplung di pantai. Saya naik ke atas. Sampai di atas, saya bikin khotbah 1 menit. Apa yang terjadi itu adalah pantai selatan. Ya, pantai selatan itu memang musuh bebuyutan karena memang dia penguasa laut yang paling kuat di sana. Ketika kita sedang membuat
khotbah 1 menit, kita bikin doa pagi gitu ya. Di situ yang terjadi apa? Yobeli dengan kedua adik sepupunya dan satu adik saya hampir masuk di pusaran. Ada satu pusaran di sana yang menarik mereka, dan karena pertolongan Tuhan tertarik. Adik saya yang adik ipar saya yang nomor 6 bilang begini, "Mem, untung tadi kita berdoa. Jadi doa itu mengcover kita." Saya bilang, saya ketawa gitu. Kenapa saya ketawa? Ya iyalah, dia akan coba serang saya. Karena saya apa? Saya menyampaikan firman Tuhan. Di situ banyak orang yang sedang duduk di situ melihat kami sedang bikin shoot khotbah 1 menit itu. Ada firman yang diberitakan. Dan firmannya apa? Firmannya itu agak aneh. Kenapa saya bilang aneh? Firman itu biasanya disampaikan di ibadah wanita, karena mengenai wanita. Tapi hari itu Tuhan begitu kuat mengatakan. Kemudian saya tanya, larinya kemana ini firman? Dia katakan, jubah identitas. Kita akan buka ya, firman Tuhan. Kita buka dari Amsal 31 ayat yang ke-25. Ya, Amsal 31 sangat terkenal, sangat familiar dengan ibu-ibu. Karena ini banyak bicara tentang wanita. Dikatakan di sana begini, Amsal 31 ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ada dua hal penting yang disampaikan di sini yang saya terpesona ya dengan penyataannya. Pakaiannya adalah yang pertama kekuatan, yang kedua kemuliaan. Ada dua pakaian yang harus kita pakai hari-hari ini untuk menghadapi situasi yang tidak menentu, yang tidak bisa kita kendalikan tanpa Tuhan. Ada banyak situasi yang tidak bisa kita kendalikan tanpa Tuhan. Dan kita membutuhkan dua pakaian yang harus kita pakai. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, ketika saya memakai baju prophetic, ada satu kebenaran disampaikan, heart of worship, hati yang menyembah. Ternyata itu menggelitik orang melihat siapa kita. Engkau siapa? Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, jubah atau pakaian siapa yang kita pakai? Apakah kita memakai pakaian pribadi kita sebagai manusia, atau kita memakai pakaian yang seharusnya Tuhan sudah tempelkan kepada kita? Ketika saya melihat mengenai pakaian itu apa sih? Jubah itu apa? Jubah adalah pakaian. Pakaian yang seperti apa? Pakaian yang melekat kepada orangnya. Ya. Nah, kita sebagai orang percaya harus menggunakan pakaian yang berbeda dengan dunia. Karena pemilik kita adalah Tuhan sendiri. Ternyata kita harus memakai pakaian Yesus, jubah Yesus, yang mana adalah kita harus melekat, menempel dengan Tuhan. Ada satu pengertian unity yang baru yang saya tangkap sepanjang malam tadi. Saya cuma bilang, Tuhan, aku mau tidur dan Engkau berkata-kata. Jadi setiap Tuhan ngomong apa, saya bangun, saya catat. Setiap saya dengar, saya mendapatkan sesuatu, saya bangun, saya catat. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau ngomong banyak, aku mau ngomong yang Tuhan mau. Gitu ya. Dan ketika tadi mulai pujian pertama gitu dikatakan, walau 1000 rebah, tiada pernah aku ragukan, iya. Sepertinya Tuhan tuntun pujian ini sampai kepada firman Tuhan. Ya. Kenapa kita harus memakai pakaian kekuatan? Di Efesus 6 ayat yang ke-10, mari kita buka sama-sama. Dikatakan, hendaklah kamu kuat. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Rupanya kita harus menggunakan pakaian kekuatan ini karena di dalam Dia, karena sebetulnya ada kekuatan kuasa yang akan keluar dari setiap kita ketika kita memakai pakaian yang Tuhan mau. Jadi kita nempel sama Dia supaya bajunya Tuhan. Kita ingat di peristiwa anak 12 tahun yang pendarahan, anak perempuan 12 tahun hanya menyentuh puncak jubahnya, dia sembuh. Dan itulah harusnya yang terjadi sama kita. Kita harus bisa menyerap satu kuasa yang memerlukan kuasa Tuhan.
Ya. Ada yang harus kita pakai. Kita baca selanjutnya di ayat ini selanjutnya. Kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang selanjutnya. Dan 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah, ya, ada satu perintah, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita perlu memakai pakaian kekuatan, ya. Dengan cara apa? Kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap dengan apa? Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ketika kita ada kerendahan hati, kita pasti akan punya kerinduan menyampaikan firman Tuhan. Cerita, menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Dan saudara, ketika kita mau memakai selengkap senjata Allah, ada kekuatan yang supranatural yang akan mengiring kemanapun kita pergi. Sehingga lagu tadi, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Itu terjadi. Jangan sekedar kita menyanyi di sini, sampai luar kita hilang kuasa itu dan kita menjadi manusia biasa. Memang kita manusia biasa, tapi kita akan menjadi sangat luar biasa karena apa? Ada roh yang luar biasa itu yang menghidupi kita. Pakailah jubah itu, pakailah pakaian itu, sehingga orang tidak lagi mengenali siapa kita, tapi dia akan melihat ada Yesus yang di dalam kita yang berbeda. Ketika orang boleh melihat ada pribadi yang berbeda dalam diri kita, itu akan menarik satu kuasa. Kita akan mempunyai satu magnet, di mana orang akan merasa nyaman, orang merasa, oh aku kok merasakan sesuatu yang berbeda. Itulah kesempatan kita memberitakan Injil. Kenapa sih hidupmu sekarang berubah? Dulu kamu begini, tapi sekarang kamu, ketika aku ada dengan kamu, ada damai sejahtera. Kesempatan memberitakan Injil. Ya, dengan kerendahan hati, kita punya kerendahan hati. Ketika orang melihat, kenapa? Karena kita mempersilahkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Tuhan yang berdaulat. Kerajaan Tuhan datang itu artinya Dia yang memerintah, bukan kita punya mau. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Kalau kita mau mengiring Tuhan, kita maunya enak apa enak? Siapa yang mau enak mengiring Tuhan? Itu mau kita, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Enggak semuanya. Kita yang terus menjadi pendoa ini ada di dalam ancaman hari lepas hari. Tapi seringkali banyak gereja menyepelekan pendoa. Ya, pendoa yang terus berjaga-jaga atas jemaat Tuhan, mengawal pelayanan, tapi yang pelayanan juga tidak mau jaga dirinya. Banyak. Akhirnya sepertinya pendoa ini hidupnya terlunta-lunta, hidupnya penuh dengan persoalan. Padahal ingat peristiwa waktu Jumat Agung, Yesus sendiri mukanya dipandang pun udah nggak dikenalin. Begitu pedih sengsaranya gitu. Begitulah ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita sampai pada titik itu, maka baju yang kedua itu boleh melekat di dalam kehidupan kita. Kita gak akan pernah bilang kalau aku berkemenangan tanpa ada peperangan. Kita gak akan pernah bilang Yesus Jehovah Rafa kalau kita gak pernah ngalamin sakit. Oke, orang lain yang sakit kita melihat, oh ya orang itu sakit disembuhkan, kita lihat. Tapi apakah kita bisa merasakan kesakitan itu seperti apa? Kesembuhan itu seperti apa? Sukacitanya seperti apa? Tapi ketika kita mengalami dengan Dia, ada satu situasi yang berbeda. Kita tidak mungkin digoyahkan. Seperti lagu mana tadi? Meskipun musuh di depanku, beribu rebah di kiri kananku, aku tak akan goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Bagaimana kita mau ngomong begitu kalau kita tidak alami? Kita maunya di zona nyaman, semua tersedia.
Saudara, itu yang pertama. Yang harus kita pakai pakaian kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan, kita tidak menjadi orang yang biasa. Kita menjadi orang yang kuat. Makanya pakailah pakaian kekuatan. Dengan cara pakai selengkap senjata Allah, kita serius ya. Kemudian di Efesus, masih di Efesus 1 ayat yang ke-19 juga dikatakan begini. Efesus 1 ayat ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya, nya N-nya besar. Berarti betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan. Keren, saudara. Keren. Bagaimana kita bisa ngerti keren kalau kita nggak pernah mengalami itu? Alami dia. Ya. Tidak sampai di situ persoalannya. Tidak hanya sampai nyawa hampir melayang. Tuhan masih izinkan sesuatu terjadi. Ya. Dalam perjalanan dari Pemalang sampai ke Bekasi itu memang rekor, tapi bukan berarti kita jalan terus, enggak, karena kita juga ada tidur juga sebentar. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan uji lagi. Saudara, untuk naik di sini ini bukan hal yang mudah. Banyak tantangan, banyak hal yang membuat bagaimana saya bisa bersungut-sungut. Tapi hari ini saya katakan, saya declare saya menang. Saya bersukacita sekalipun mobil diizinkan mencium mobil di depan. Tapi ada pembelaan Tuhan. Ada sukacita, itu yang terpenting. Ya. Biasanya saya kehilangan sukacita, saudara. Tapi hari itu saya sangat bersyukur. Saya sedang melihat apa ini rencana Tuhan. Ya, apa maksud Tuhan? Awalnya ketika terjadi ciuman itu, emosi keluar. Kemudian saya turun dan saya tenang. Saya peluk ibu itu. Bapaknya minta bla 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 bla, minta ini itu segala macam. Iya, apa maunya? Saya ikuti. Oke. Ternyata karena ada kuasa Tuhan, saya percaya itu kuasa Tuhan. Karena seorang Nining itu nggak ada apa-apa, saya cuma debu. Tapi ketika saya elus punggungnya, melembut. Dan akhirnya dia pun percaya. Sampai akhirnya kemarin hari Sabtu kita janjian ke bengkel. Bengkel itu tutup karena Naki bilang, Tan, Raden Intan aja. Saya melihat, apa ini? Saya lagi melihat nih, Tuhan mau arahnya kemana? Saya cuma bilang, Tuhan, aku cuma rindu jiwanya. Tetap dalam setiap persoalan yang saya rindukan cuma jiwa. Ya, pakaian kekuatan perlu kita pakai. Firman Tuhan terus harus bergema di telinga kita. Hanya firman Tuhan yang membuat kita punya paradigma yang benar, yang punya pemikiran yang positif di depan Tuhan. Yang kedua, pakaian yang pertama adalah kekuatan, yang kedua kemuliaan Tuhan. Kita lihat di Yesaya 60 ayat yang pertama dan kedua. Yesaya 60 ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ketika kita mau menangkap firman Tuhan ini firman juga udah dapat tadi pagi, saudara. Kayak dituntun, saya tidur, Tuhan ngomong apa, saya bangun catat. Saya tidur lagi gitu ya, dapat catat. Dan ini dia bilang, saya bilang, wih keren banget ya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Artinya janganlah kita menyerah dengan persoalan yang ada di depan kita, tapi kita terus bangkit. Sebab apa? Ada janji Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan, kemuliaan Tuhan terbit atasku. Sama-sama, 3, 2, 1. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atasku. Dengan iman. Kalau engkau katakan itu dengan iman, maka itu akan jadi. Setiap perkataan kita, ya, kalau kita mau jaga mulut kita, hati-hati dengan perkataan, maka perkataan kita akan jadi. Sebelum kami dari Purbalingga sampai ke Pemalang, kita lumayan juga ada macet juga. Sampai di Pemalang, kami mendoakan seorang ibu, dia tidak bisa berjalan.
saya nggak bisa jalan. Bapak itu, jadi setiap hari Senin di rumah kan ada GBA 3 pasal, ada diskusi firman Tuhan. Nah, sebenarnya itu pelayanan daripada salah satu bapak anggota GBA kita. Cuman Pak Wi pernah diajak ke sana, dan ada satu bapak yang dia yang pernah disaksikan juga di tempat ini bahwa bapak itu merokok gitu kan. Jadi akhirnya habis-habisan gitu, nggak punya apa-apa, rumahnya sederhana sekali memang. Sampai saya kemarinnya maaf kata yang ke toilet aja udah nggak ada gitu, toiletnya rusak dan saya harus ke belakangnya di tempat yang haleluya gitu ya. Terus udah kayak gitu, waktu bapak itu didoakan by phone, bapak itu bisa putus rokok gitu. Kemarin ditanya, karena ternyata lewat nggak kemana-mana, jadi benar-benar di jalur utama kita pulang di Pemalang itu. Nah, sebelum sampai ke Pemalang kita kena macet. Akhirnya saya live, saya bikin praise and worship, saya katakan kita doa keliling. Ya, macet itu sesuatu yang baik, saudara. Waktunya kita doa keliling. Udah langsung pujian penyembahan. Gak pernah saya live, baru kemarin tuh saya coba live, kok kayak gimana sih live gitu ya. Saya coba live. Terus udah, Tuhan langsung buka jalan, langsung segar, kosong, sampailah di tempat bapak itu. Pokoknya bapak itu di depan pom persis, jadi enak, kita butuh bensin. Terus akhirnya kita doakan. Ibu itu nggak bisa jalan. Nah pas ditanya, bapak beneran udah nggak ngerokok? Iya, kata anaknya. Iya, kok papa bisa ya nggak ngerokok? Kamu ngerokok? Saya masih. Terus kapan kamu berhenti? Besok deh katanya. Terus Pak Wi tanya, bapak beneran nggak ngerokok? Iya. Nggak kepengen? Oh enggak. Kok bisa ya? Saya juga bingung loh. Padahal bapak doanya cuma lewat telepon. Doa lewat telepon tok, nggak datang. Dia bisa berhenti sendiri, kok aneh ya? Ya itulah kalau Tuhan yang bekerja. Karena saya juga nggak bisa bikin apa-apa. Ketika Tuhan mengerjakan, di situ ada kuasa. Amin? Ya. Nah, ketika sudah selesai itu, kemudian ibu ini dia cuma duduk di situ terus ya. Ibu itu jadi duduk di situ, gemuk ibunya. Kemudian kita mulai naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan lagu. Terus kita angkat pujian terus, praise and worship. Kemudian kita mulai doakan dia mulai bisa angkat kaki pelan-pelan. Cuman pas Dewi dapat sesuatu, kemudian dia doakan ibu itu, dia bilang, apa sebetulnya Tuhan tuh mau kasih dia jalan, cuman kurang angkat iman sedikit lagi gitu. Ya, kita nggak bisa paksa karena ini bicara imannya dia. Ketika ibu itu ada sedikit lagi dong, karena kaki udah bisa diangkat. Ketika berdiri pun sudah mulai angkat kaki dikit, tapi ketika kita mau lepas belum berani. Ya, itulah satu perjalanan yang luar biasa. Nah, ketika di situ kita lihat ada sesuatu Tuhan kerjakan. Mulailah tadi di jalan tadi ada sesuatu yang menyusup. Gitu. Tapi saudara, ketika kita melihat bahwa ada janji Tuhan, bahwa terang Tuhan terbit atas setiap kita nggak akan pernah takut. Ya, kenapa? Jelas ini janji Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Artinya di dalam kegelapan itu banyak hal yang tidak bisa terdeteksi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, ada kata tetapi di situ. Ya, tetapi artinya lawannya, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan jadi nyata atasmu. Ketika kita mau memakai juga kekuatan tadi dan Tuhan siap berikan kemuliaan bagi setiap kita. Yang penting kita nempel sama Tuhan dan Tuhan benar-benar sama kita. Jangan pernah kita salah tempel. Kalau kita salah tempel sangat berbahaya. Jadi kita cuma nempel sama Tuhan, maka jubah yang Tuhan pakai itu akan ada melekat di dalam roh kita. Gitu ya. Nah, kita bisa juga lihat di Efesus, kembali ke Efesus 1 ayat yang ke 18. Bagaimana tentang kemuliaan itu dinyatakan? Efesus 1 18. Ya. Efesus 1 ayat yang ke-19 dikatakan ke-18 dikatakan begini. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang. Ia menjadikan mata hatimu terang agar kau mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus artinya orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Yang kalau kita mau meletakkan segala hal yang duniawi, maka kita akan jadi orang-orang kudusnya Tuhan. Dan disitulah kita mendapatkan bagian kemuliaan.
Jadi kemuliaan itu sesungguhnya satu anugerah yang Tuhan berikan. Itulah yang harus kita pakai supaya kita boleh menjadi terang bagi setiap orang di sekeliling kita minimal, dan juga kita boleh menjadi saksi di bangsa-bangsa kalau Tuhan izinkan kita boleh dipakai ya. Dan apa sih dampak kita memakai pakaian kemuliaan yang saya dapatkan? Dampak kita memakai pakaian kemuliaan, kita punya belas kasihan dan punya hati yang mengampuni. Contohnya seperti Stefanus ya, dia punya belas kasihan ketika dia dilempari batu. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, Bapak Tuhan ampuni orang-orang yang salah padaku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama dengan ketika Tuhan Yesus juga di posisi yang sama, dia punya belas kasihan. Ya kalau Tuhan Yesus mungkin itu Tuhan Yesus, tapi contoh seorang manusia Stefanus, dia dilempari batu, lalu dia memutuskan untuk mengampuni. Keputusan mengampuni itu akan menjadi bagian kita ketika kita memakai pakaian kemuliaan itu. Dan juga seperti Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya yang sudah mencaci dia ketika dia jatuh dalam pencobaan ya, ketika dia jatuh diizinkan Tuhan untuk boleh mengalami hal yang tidak enak, tapi dia mengampuni. Kenapa dia bisa mengampuni? Itulah ketika terang Tuhan terbit atas setiap kita, kemuliaan Tuhan turun, maka hati Tuhan itu akan jadi bagian kita, dan itu yang akan memancar. Nah, untuk kita bisa memakai pakaian kekuatan dan juga kemuliaan, dimulai dari satu pakaian, yaitu pakaian roh kita. Kalau biasanya kita bicara tentang buah roh, tapi hari ini buah itu menjadi jubah kita, jubah roh kita dengan berapa? 7 warna. Warnanya apa? Nah, jubah kita warnanya ada di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Yuk kita baca. Mari kita sama-sama mengenakan baju yang sama, baju seragam yang sama yang Tuhan mau, yaitu Roh Kudus, yaitu baju kekudusan yang memakai lenan halus, karena hanya yang memakai lenan halus yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi pakaian kekudusan itu harus berhiaskan apa? Berhiaskan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh, ada 9 rupanya. Ada 9 warna dalam jubah yang harus kita kenakan. Supaya kita memiliki identitas ilahi, kita harus memakai baju yang Tuhan mau kita pakai, yaitu baju rohani kita. Ya, kita tidak lagi pusing dengan belanja. Oh, aku nggak punya duit, dia belanja. Oh ya, Lebaran baju baru. Oh, Natal baju baru. Kita tidak lagi pusing dengan itu. Karena ada satu pakaian, ada satu jubah yang maha indah yang Tuhan mau, yaitu baju kekudusan kita, baju rohani kita. Ya, seperti di dalam Amsal juga dikatakan kalau kita tidak perlu dalam berdandan, nggak perlu kita mengepang-ngepang memakai perhiasan yang macam-macam, tapi yang perlu adalah hati kita. Ya, di sini dengan jelas Tuhan katakan, pakailah pakaian ilahi yang seperti apa? Berhiaskan 9 warna. Ternyata 9 warna ya. Apa saja? Yuk kita katakan sama. Aku memakai jubah yang baru. 3, 2, 1. Aku memakai jubah yang baru, berhiaskan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Siap memakai jubah yang baru? Amin. Yang percaya bahwa kita akan mengenakan jubah yang baru, mari kita tundukkan hati kita. Kita minta Tuhan selidiki hati kita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami rindu mengenakan jubah yang Tuhan mau. Mungkin hari ini kami tidak terlalu menyerap dan tidak terlalu mengerti apa yang Kau sampaikan Tuhan. Tapi satu hal yang kami boleh melihat, bahwa janji firman-Mu terang-Mu tak terbit atas setiap kami, dan kami akan mengenakan jubah yang baru. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau menyembah Dia, kita mau katakan di hadapan Tuhan supaya kita boleh mengerti jubah apa yang kita pakai pada pagi hari ini. Apakah masih memakai jubah kesombongan? Apakah kita masih pakai jubah kelemahan? Apakah kita masih pakai jubah kebencian?
Apakah kita masih memakai jubah yang penuh dengan keputusasaan? Hari ini Tuhan bilang ada 2 jubah yang harus kita pakai, yaitu jubah yang ilahi, jubah yang dari Tuhan, yang Tuhan turunkan pada pagi hari ini. Mari kita mau kenakan bersama-sama. Kita minta Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Amin. Mari kita makin berdiri. Kita memastikan kita akan memakai jubah yang baru, jubah yang Tuhan, supaya kekuatan dan kemuliaan dari bagian kita. Selidiki aku Tuhan. Amin. Selidiki setiap hati kami mau pakai jubah yang baru, supaya setiap orang melihat identitas kami adalah identitas yang berjubah yang baru, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk.